Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ahmad Fauji MKOM. Sekarang kita akan masuk ke pertemuan ketiga, yaitu alamat registry dan juga fungsi if, else dengan menggunakan bahasa C. Di mana pertemuan sebelumnya sudah kita mempelajari bagaimana fungsi-fungsi kaki yang ada pada microcontroller, port-port apa saja yang ada pada microcontroller, dan juga kita sudah mendeklarasikan sebuah alamat registry. Nah, tentunya setelah kita akan mempelajari lebih jauh, maka kita akan belajar sedikit tentang alamat registry itu sendiri. Sehingga alamat registry ini adalah sebuah proses di mana sebuah data akan dialihkan atau diproses pada sebuah output ataupun input yang sudah kita tentukan sebelumnya. Jadi dengan adanya registry ini diharapkan sesuai antara proses input dan output yang diharapkan pada sebuah proses pada microcontroller. Nah, sebelumnya untuk aplikasi atau software yang digunakan dalam mengcompile bahasa C khususnya yang menggunakan microcontroller, saya menggunakan CodeVision AVR. Nah, nanti akan saya berikan CodeVision AVR seperti ini, di mana di sini ada setupnya, silakan kalian install. Lalu di sini ada passwordnya, silakan kalian copy paste passwordnya. Lalu silakan lakukan proses penginstalan. Jika sudah selesai, maka jangan dijalankan aplikasinya. Karena apa? Karena kita akan mengcopy cracknya. Nah, ini ada cracknya. Kita copy semua, lalu kita pastekan pada sistem CodeVision AVR yang ada di C. Kita buka format C, lalu di sini ada CV AVR2, lalu di sini ada bin. Nah, di sini kita akan mempastekan hasil crackannya. Nah, lalu kita bisa jalankan aplikasinya yaitu CV AVR. Nah, ini adalah aplikasi yang akan kita gunakan untuk mengcompile atau mengkoreksi listing yang akan kita gunakan nanti. Baik, kita balik ke slide. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang registry. Ya, yaitu pertama alamat registry. Nah, di sini ada sebuah studi kasus di mana kita akan menggunakan yang namanya menghitung alamat registry pada running LED. Nah, di sini ada 8 running LED yang mewakili 8 kaki microcontroller. Ada LED 1 di port 0, LED 2 port 1, LED 3 port 2, dan selanjutnya sampai LED 8 port 7. Nah, kita gambarkan bahwa LED ini sudah terkoneksi oleh kaki-kaki microcontroller. Nah, lalu kita ingin memberikan sebuah perintah di mana alamat registry ini berfungsi sebagai output untuk menghidupkan lampu yang keberapa nih. Nah, oleh sebab itu kita perlu memerintahkan sebuah mikroprosesor dalam berupa registry. Nah, ini adalah menentukan alamat registry. Di sini ada 8 buah LED di mana masing-masing sudah terkoneksi oleh 7 kaki microcontroller. Kenapa 7 LED 8? Karena microcontroller dimulainya dari mulai port 0 sampai port 7 sehingga total ada 8 LED. Lalu di sini adalah tabel untuk menghitung atau menentukan alamat registry. Kita anggap saja ada A, B, C, D, E, F, G, dan H. Nah, ini adalah port 1 atau port 0, port 1, port 2, port 3, port 4, port 5, port 6, port 7. Nah, dalam kondisi seperti ini, ada inputan atau masukan di mana kondisi bila angka 0 atau arus negatif ya yang diterima oleh sebuah LED yang menyebabkan lampu menyala, maka disebut dengan active low. Artinya, kalau sebuah nilai 0 dapat menyebabkan lampu nyala, maka atau aktif disebut active low. Sementara kalau angka 1 menyebabkan LED ini menyala, maka disebut active high. Nah, dalam kondisi menentukan alamat registry terdapat 2 kondisi, yaitu active low dan juga active light. Nah, saya akan ilustrasikan seperti ini. Nah, ini adalah kaki IC. Ini kaki IC. Kaki IC ini misalkan bernilai positif.
kaki IC-nya kita konfigurasi adalah menghasilkan nilai positif. Lalu di sini ada LED. Nah, ada LED seperti ini posisinya. Seperti ini. Nah, positif kita hubungkan ke positif. Nah, ketika LED ini menerima arus negatif atau 0 kondisinya, lalu LED ini menyala, maka disebut dengan active low. Tetapi kalau IC kita konfigurasi, dia menghasilkan nilai negatif, artinya LED-nya akan terbalik mengikuti bentuk. Negatifnya seperti ini. Bulat. Nah, dia akan masuk ke kaki negatif IC. Nah, ketika IC ini mendapat arus positif atau arus 1, maka disebut active high. Karena dapat nilai angka 1 menyebabkan komponen ini aktif. Jadi jelas ya, dasar untuk menentukan alamat registry adalah tergantung dari konfigurasi awal pengalamatan microcontroller. Kalau kaki microcontroller kita setting positif atau kita kasih angka 1 untuk outputnya, maka nilai yang ada pada registry bernilai active low. Jika microcontroller nanti kita setting kakinya bermuatan negatif, maka kondisi alamat registrinya bernilai aktif high aktif 1. Nah, ini ada tabel ya. Ini ada jenis bilangan, biner, desimal dan heksadesimal. Nah, di sini kondisinya lampu 2 menyala, lampu 4 menyala, lampu 6 menyala, lampu 8 menyala. Lalu berapakah alamat registrinya? Nah, kita perhatikan di sini ada kondisi di mana ketika saya memberi angka 0, maka menyebabkan lampu menyala. Ini 0 ya, maka nyala seperti ini. Ini 1 mati dia ke 7. Lalu ini 0 ke 5 dia menyala. 1 ke 4 dia mati. 0 dia menyala. 1 ke 2 dia mati dan seterusnya. Nah, sampai seperti ini. Nah, selanjutnya setelah kita lakukan ya atau kita menggunakan konfigurasi active low, maka terdapat bilangan biner 01010101 di mana alamat biner ini akan kita konversi ke desimal. Kita bagi menjadi 2 bagian seperti ini. Yang bernilai 1248 1248. Karena hanya bisa menampung 8 bit. Nah, selanjutnya yang ada angka satunya itu yang memiliki nilai di atasnya. 1 ini nilainya 2. 1 ini nilai 8. Jadi tambah 8 tambah 2 hasilnya 10. Lalu 1 ini nilainya 2. Lalu 1 ini nilai 8. Cukup hanya angka 1 saja. Maka 8 tambah 2 hasil juga 10. Nah, setelah dapat bilangan desimal 10 dan 10, maka kita konversikan ke heksadesimal. Di mana rumusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, maka 10-nya menjadi A, 10, 11-nya B, 12-nya C, 13, 14, dan 15-nya adalah F. Sehingga didapatkan sebuah alamat registry yaitu AA. Jadi bisa kita tuliskan dengan format 0 kali AA. Artinya dengan format registry 0 kali AA, maka lampu yang akan menyala adalah 2, 4, 6, dan 8. Seperti itu cara menghitungnya. Nah, selanjutnya bagaimana pada contoh studi kasus 7 segmen. Di mana 7 segmen ini adalah sebuah papan di mana memiliki LED yang saling terhubung seperti angka 8 seperti ini. Di mana ini adalah A ya untuk nyala di sini A, ini B, ini C, D, E, F, dan G. Nah, sama jenis 7 segmen dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ada active high atau active low. Jika dia jenisnya common anoda atau nilai A-nya dapat dikasih positif baru menyala, maka disebutkan active high. Jika common katoda, biasanya ketika diberi input negatif, maka dia akan menyala, disebut dengan active low. Sama kondisinya dalam menentukan semua alamat registry terbagi menjadi 2 kategori, yaitu active high dan juga active low. Pastikan kalian tahu dulu jenis 7 segmen yang akan digunakan itu active common katoda atau common katoda.
Nah, saya akan membentuk angka 2. Kira-kira berapa alamat registrinya? Yang saya bilang tadi, kalau kondisi 0, itu menyebabkan lampu menyala, otomatis aktif low. Nah, sama strukturnya A, B, C, D, E, F, G, H. H ini di sini titik ya. H-nya titik. Nah, sekarang kita nyalakan A-nya di sini. A-nya nyala, kita tambahkan 0, nyala. Oke, B-nya nyala, maka ini B di sini. Lalu C-nya mati kan di sini, maka kita kasih 1. D-nya menyala, kita kasih 0. E-nya menyala, kita kasih 0. F-nya mati, kita kasih 1. G-nya 0, G-nya menyala, kita kasih 0. H-nya kita matiin. Berarti yang menyala adalah A, B, G, E, D. A, B, G, dan juga E. Nah, ini yang nyala yang berangkat 0. Nah, setelah kita dapatkan polanya, sudah mendapatkan bilangan binernya, maka kita konversi ke bilangan desimal. Di mana patokannya yang memiliki nilai hanya angka 1 saja ini. 1 ini nilainya 4. Lalu 1 ini 2. 1 ini 8. Berarti 8 ditambah 2 jadi 10. Ini 4 aja nih, yang lainnya 0 nih. Maka dia bernilai 4. Nah, 10 4 ya kita akan konversi ke heksadesimal, di mana 10 itu bernilai A, 4 tetap 4 nilainya. Berarti untuk menentukan atau membuat pola angka 2 pada segmen-segmen, kita menulis matriksinya 0,A4. Seperti itu. Baik, selanjutnya ini adalah deklarasi alamat register pada sebuah pemrograman dengan menggunakan bahasa C. Seperti biasa, ada include Mega 16. Ini untuk sebagai file header fungsi-fungsi dari port-port yang ada pada Atmega 16 atau berupa alamat registrinya, pendeklarasiannya. Lalu delay ini adalah sebuah tunggu ya, delay itu ya. Berarti waktu jeda. Di sini karena delay kita maka panggil untuk perintah include delay. Lalu ini program utamanya. Nah, ketika kita memahami sebuah struktur pemrograman utama yaitu void main void, di sini ada while, ada tambahan nih. Apa fungsinya while di sini? Kira-kira while ini kalau nggak dipakai bagaimana? Nah, kalau while di sini berfungsi untuk looping atau melakukan perulangan. Jadi program ini setelah habis ke sini, dia akan masuk lagi ke A, masuk lagi ke B, lalu ke A, ke B, ke A. Terus program ini akan terus looping ya. Jadi akan terus berjalan. Kalau program ini tidak pakai while 1, maka ketika A berjalan, B berjalan, maka mesin mati. Seperti itu. Baik, sebelumnya tadi ini adalah file header, lalu ini adalah void main void adalah program utama. Di sini ada pendeklarasikan sebuah variabel, yaitu ada A dan B. Masing-masing memiliki sebuah tipe data karakter. Nah, lalu A alamatnya 0 kali 0F0, B-nya 0 kali 0FF. Dari mana? Dari sini. Ya, karena saya mau bikin kondisi lampu flip-flop atau kedap-kedip 4 kanan, 4 kiri saling bergantian menyala. 4 menyala, 4 kiri mati. Lalu sebaliknya, 4 kiri menyala, 4 kanan mati. Berarti kita membuat 2 alamat ini. Alamat 1 untuk A, yaitu bisa kalian hitung hasilnya 0 kali. Nah, ini 0 kali 0F0. Bisa 0 kali F0, bisa kali 0F0. Karena angka 0 di depannya tidak memiliki arti. Ya, 0F0. Boleh, atau 0 kali F0 juga boleh. Nah, ini artinya menyala. Ya, karena sebelah sini menyala semua. Lalu yang B, karena ini mati, maka alamatnya 0 kali 00F. Ini kondisi pertama. Ya. Nah, kondisi kedua juga sama. Yang ini adalah alamatnya jadi 0 kali 0, 0. Maaf, ini adalah 0 kali 0F0 ya. Ini baru B. Ini baru B ya. 0 kali 00F. Yang nyala yang ini, yang mati yang ini. Nah, jadinya kita deklarasikan bahwa A ini beralamatan 0 kali 0F0. Artinya yang menyebabkan lampu kanan yang akan menyala sebanyak 4 buah. Lalu B ini berisikan registri 0 kali 00F. Di mana 4 sebelah kiri akan menyala, 4 kanan sebelah kanan akan
mati. Nah, lalu di sini ada inisialisasi port yang akan kita gunakan. Ada DDRB, di mana DDRB ini kita fungsikan sebagai output. Karena 0 kali FF. Nah, ini yang saya bilang, port B ini bernilai 0 kali FF, atau bernilainya positif nih kakinya. Sehingga dapat dipastikan untuk menyalakan LED-LED ini, maka diperlukan arus negatif atau 0, angka 0. Yang disebut dengan active flow. Lalu kita while 1 buka tutup kurung, artinya perulangan, di mana port B ini akan kita keluarkan variabel A. Nilainya udah kesimpan nih 0 kali F0. Maka port A ini akan menyalakan lampu di sebelah kanan selama 500 milisecond. Jadi ada jeda. Nyalanya itu ada waktu 500 milisecond. Setelah waktunya habis, lalu port B akan menghidupkan lampu yang sebelah kiri, yaitu dengan alamat 0 kali 00F sebanyak 500 milisecond. Nah, dan kalau sudah selesai berakhir, maka karena ini ada perintah while, dia akan terus looping lagi ke sini. Ya, lalu dia akan terus sini lagi. Terus program ini terus berjalan, jadi menghasilkan pola kedap-kedip, kedap-kedip terus. 4 sebelah kanan nyala, 4 sebelah kiri hidup, lalu sebaliknya. Dan terus looping karena ada perintah while. Jadi kesimpulannya pengalamatannya ada di sini. Untuk menghidupkan lampu si LED ini. Nah, selanjutnya deklarasi alamat registry yang kedua, kita akan memunculkan kondisi bilangan angka 2 dan juga angka 1 dalam sebuah sampel segmen. Nah, tentu di sini sekali lagi ada yang namanya program header. Ada Mega 16 untuk mengaktifkan port ya, atau menginisialisasi port dan juga menginisialisasi registry yang ada pada Atmega 16. Lalu delay di sini berfungsi untuk mengatur waktu. Ini adalah void main program utamanya. Sama seperti tadi, ada karakter A, karakter B sebagai variabel, lalu kita isi. Nah, 0 kali 0A4. 0 kali 0A4 ini adalah sebuah alamat registry untuk membentuk angka 2 pada 7 segmen. Oke, ini adalah kondisi A, angka 2. Lalu kondisi B adalah 1, di mana alamat registrinya 0 kali 09. Nah, kita perhatikan di sini ada DDRB sama dengan 0 kali FF. Berarti karena saya menggunakan active flow atau lampu yang angka atau nilai 0 yang dapat menyebabkan lampu menyala, maka kita setting output B-nya dengan aktif atau bernilai angka 1, 0 kali FF. Sedangkan DDRB-nya kita setting sebagai output 0 kali FF. Lalu ada perulangan. Sama, port B sama dengan A. Berarti selama 5 milisecond pertama akan muncul angka 2. Selanjutnya ketika habis maka dia akan muncul angka 1 dan seterusnya dan looping. Maka hasil 7 segmen itu akan bernilai 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 dan terus menerus. Nah, ini adalah cara menentukan registry untuk 2 variabel atau 2 studi kasus, yaitu 7 segmen dan juga running LED. Nah, selanjutnya ada fungsi if dan else. Nah, if ini adalah sebuah kondisi jika. Jika hujan, maka basah. Selain itu, kering. Jika sakit, maka tidak kuliah. Selain itu, kuliah misalkan. Nah, ini adalah fungsi if. Berarti ada 2 kondisi. Nah, dalam struktur kondisi if else minimal terdapat 2 pernyataan. Ya, yang saya bilang tadi, jika hujan maka basah, selain itu kering. Artinya tidak kena hujan. Ya, berarti harus ada 2 pernyataan atau 2 statement minimal. Ya. Terdapat 2 pernyataan. Jika kondisi yang diperiksa benar atau terpenuhi, maka pernyataan pertama ini masuknya. Jika benar, maka pernyataan pertama else. Selain itu, pernyataan kedua ini yang sebaliknya. Pernyataan sebaliknya. Berarti if kondisi jika pernyataan 1 benar, maka saya itu salah. Nah, ini adalah masih if tunggal, belum if majemuk ataupun if atau bisa dibilang case. Ya. Nah, ini ada studi kasus, ada sebuah pertanyaan, ada sebuah logika yang harus kita uraikan menjadi bahasa pemrograman. Jika di input, nah berarti ini ada inputan nih.
alamat registry bernilai 1 pada port C. Nah, kita set dulu, berarti port C ini, port C adalah input in. Kita kaji dulu, kita input ya. Maka output pada alamat registry port B, berarti port B itu adalah out. Nah, kita harus tahu dulu logikanya ya. Oke, selanjutnya udah itu aja ya. Berarti port inputnya ada di port C, outputnya ada di port B. Jika input memiliki registry 1 port C, kondisi 1 nih. Kondisi satunya jika di input alamat registry bernilai 1, berarti hanya yang aktif hanya satu port aja pada port C0 nih. Maka output pada alamat registry port B menghasilkan angka 2. Tadi sebelumnya sudah ada kan angka 2 berapa? Ini disebutkan pernyataan 1. Selain itu, kalau dia tidak dipencet atau tidak ada arus di port C0, maka dia akan menghasilkan angka 1. Nah, ini pernyataan kedua. Nah, dari kata-kata manusia seperti ini, logika manusia, kita pindahkan ke bahasa pemrograman agar pemikiran yang kita maksud bisa diinstal atau diaplikasikan pada sebuah microcontroller. Nah, intinya sama-sama kita ngerti bahasa manusia seperti ini, program atau microcontroller ngerti bahasa ini. Nah, hal yang pertama adalah kita deklarasikan sebuah file header, yaitu ada include mega16 dan juga include delay.h. Ada program utama void main void, lalu kita bikin yang namanya 3 variabel untuk input dan juga untuk output. Di sini kan ada 3 nih, ada sampel segmen 1, sampel segmen 2 nilainya, lalu sebagai outputnya 1. Berarti kita memiliki 3 karakter A, B, C. Nah, lalu karakter A itu kita masukkan angka 2. Nah, 4 tadi 2 ya. Sedangkan B kita masukkan angka 1 nilainya, atau registry untuk masuk angka 1. Nah, C kita inisialisasi sebagai port C secara keseluruhan. Nah, lalu kita deklarasikan untuk port yang digunakan. Tadi kan port C, port B adalah output. Maka DDRB sama dengan 0 kali FF, merupakan output tandanya. Sedangkan port B itu akan memberikan arus positif sehingga menghasilkan yang namanya active low. Nah, pada DDRC akan dikategorikan sebagai input, yaitu 0 kali 00. Kita deklarasikan dia akan menerima sinyal, bukan mengeluarkan sinyal. Nah, lalu di port C ini akan menerima sinyal 1, yaitu bisa dibilang sinyalnya adalah bernilai aktif high. Nah, setelah kita deklarasikan semua alamatnya dan juga variabelnya, maka sekarang kita akan masuk ke perintah jika, if nih. If jika registry pada port C0, berarti C. Port C0 itu alamatnya 0 kali 01. Kita balik lagi di sini. Nah, ini ya. Nih. Jadinya yang aktif ini aja nih. Ya. Kita kasih angka 1. Yang aktif selebihnya 0. Berarti jadi 0, 1. Berarti alamatnya 0 kali 01. Oke. Nah, jika C itu 0 kali 01, nah ini data kurungnya maka port B itu akan membaca A, yaitu nilai 2. Selain itu, kalau tidak ada arus pada port C0, maka dia akan bernilai 1. Di sini tidak ada else. Di sini tidak ada while, karena dalam kondisi program menyala. Nah, artinya kalau tidak ada eksekusi atau tidak ada inputan dari DDRC atau port C, maka sampel segmen ini akan bernilai 1. Ketika ada yang menekan atau ada arus pada port C, baru dia akan pindah ke port 2. Nah, seperti itu cara mengkonversi dari bahasa manusia ke bahasa pemrograman sehingga dapat dieksekusi oleh microcontroller. Baik, mungkin itu saja. Nah, sekarang kita akan coba mengaplikasikannya atau kita akan membuat program tersebut pada sebuah CodeVision AVR. Nah, ini ada sebuah CodeVision AVR kurang lebih seperti ini kalau sudah terinstall. Lalu jangan lupa file, lalu kita membuat new. Nah, kita beli project ya.
Artinya kalau kalian ingin membuat sebuah project, ya kalau source itu hanya satu lembar atau satu source, sedangkan project itu nanti bisa dibagi menjadi beberapa source. Lalu di OK, selanjutnya kita pilih yes. Kita tunggu sebentar. Oke, nantinya di sini akan ada pemilihan jenis mega atau jenis IC yang kita gunakan. Nah, sebenarnya di CodeOption AVR ini bisa langsung tersetting, bisa kita setting mana input, mana output. Misalkan chipnya kita pakai Atmega 16, lalu clocknya kita beri 12 karena Atmega 16 cenderung menggunakan clocknya 12 MHz. Nah, lalu misalkan portnya yang akan kita gunakan berapa? Nah, tapi kita bisa men-settingnya. Kalau sudah, kita akan file. Oke, kalau sudah, kita akan ini ya, generate program save and exit. Jadinya ada istilah generate, kita jadikan save and exit atau kita buat file dulu. Nah, misalkan di sini saya simpan, misalkan di sini disebut latihan 2. Latihan 2. Nah, latihan 2 ini ya, oke, sebelumnya kita buat folder dulu di sini. Biar nggak berantakan, latihan 2. Nah, nama latihan 2 ini harus sama namanya. Ini dalam bahasa C. Saya copy aja. Saya save pertama. Lalu save kedua, dia untuk nama project. Dan save ketiga, dia untuk CodeOption widget AVR-nya. Nah, ada 3 kali penyimpanan. Nah, selanjutnya kalau sudah, ini adalah informasi yang kita didapatkan ketika kita mengkonfigurasi melalui menu GUI yang tadi. Nah, lihat port B-nya dia sebagai input, ya DDRA-nya dia sebagai input, lalu bernilai negatif dan selanjutnya. Nah, ini semua dan ini adalah program utama. Nah, sebenarnya sih sudah jadi programnya. Ya, bisa kita atur, tapi saya mau bikin sendiri. Saya hapus. Oke, kebetulan sudah saya rekap ya. Saya copy dulu. Nah, seperti ini. Include Mega 16, nilai H, void main void. Sini ada karakter A, karakter B, karakter C. Nilai A-nya 0 kali 0 FF, ini 0 kali 0 FF, ini port C. Lalu di sini deklarasi dua port, ya port B dan port C, lalu ada if yang tadi. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan mengcompile-nya. Lalu ada project, lalu kita compile atau F9. Oke. Kita oke. Port. Nah, ini nih ya. PORT. Nah, typo nih, port C. Nah, ada koreksi di sini, kata port tuh nggak ada. Project, lalu kita compile lagi. Nah, di sini sudah didapat informasi bahwa no error, no warnings. Kalau no error artinya tidak ada masalah, tidak ada yang salah. Sedangkan kalau ada satu warnings itu hanya peringatan. Biasanya ada variabel yang tidak digunakan. Gitu ya. Yang penting no error. Ya. Berarti artinya program ini sudah sesuai dengan struktur pemrogramannya. Kalau sudah di oke. Nah, lalu bagaimana cara membikin untuk generate programnya nanti? Ya, ada di project, lalu ada di build all. Kita build all, oke, lalu kita lihat file di sini. Ada di dokumen, lalu ada CodeOption AVR, lalu ada latihan 2. Nah, di sini ketika build all, maka execute ini sudah kebentuk. Nah, ini hex dan juga ROM. Dan ini adalah program yang akan kita infus ke microcontroller nanti setelah UTS. Nah, beda kalau kita tadi pakai bahasa C, sedangkan setelah kita compile, ya, setelah kita compile, sebentar. Nah, setelah kita compile, maka bahasa yang akan digunakan adalah bahasa ini. Nah, inilah tujuan yang namanya bahasa pemrograman dan juga compiler. Nah, kita nggak paham nih bahasa mesin, pengamatan segala macam nih. Ya,
justru akan lebih sulit ketika kita mengcoding seperti ini. Oleh sebab itu, dipermudah oleh aplikasi Codevision AVR, kita hanya dibuat logikanya saja seperti apa. Nanti di-generate ya build all. Nah, ketika kita build all, maka akan jadi langsung bahasa pemrogramannya. Seperti itu, yang dapat dibaca oleh microcontroller. Nah, berarti microcontroller itu sebenarnya nggak bisa, bukan nggak bisa ya, dia itu ibaratnya tidak membaca bahasa C ini. Nah, dia tidak bisa membaca bahasa C ini. Yang dibaca adalah hasil dari generate ini, atau hex atau ROM-nya. Hasil generate dari program yang sudah kita buat tadi. Nah, seperti itu ya. Nah, ini adalah Codevision AVR. Silakan diinstal, lalu bisa dimaksimalkan atau bisa dicoba, diketik, dan juga dijalankan. Nah, kalau dia belum di-crack, maka hasilnya akan salah terus atau error terus walaupun sudah benar. Seperti itu. Baik, terima kasih untuk materi hari ini tentang alamat register dan juga fungsi if else pada bahasa C. Minggu depan insya Allah kita akan membahas tentang if majemuk dan juga case of. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.